Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sakinah sekalian. Berjumpa lagi dalam channel YouTube kami, Reno Ar-Rawi. Semoga sahabat sakinah sekalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaruniai nikmat rezeki yang halal, yang thayyib, yang banyak, yang berkah dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sakinah sekalian, pernikahan oleh chatting itu banyak latar belakangnya, khususnya status ya. Kalau status chatting jejak perawan, ingin mengetahui proses bagaimana pendaftaran, lihat postingan kami sebelumnya tentang cara lengkap daftar nikah di KUA. Terus bagaimana kalau seandainya yang ingin menikah duda atau janda, lihat juga yang sudah kami post pada YouTube channel kami ini, pada postingan sebelumnya tentang syarat nikah duda janda. Ada satu lagi yang ingin kami share kepada sahabat sakinah sekalian lagi. Apa itu? Ini menarik sekali. Bagaimana kalau ingin menikah tapi sudah punya istri? Tapi bagi seorang wanita yang sudah punya suami tidak boleh menikah lagi ya, tidak boleh. Tetapi bagi seorang laki-laki yang sudah punya istri ingin menikah lagi, itu boleh. Yang namanya poligami. Dalam status kependudukan itu ada 3 ya sahabat sekalian. Yang pertama belum kawin, yang kedua duda, cerai hidup atau cerai mati. Dalam pencatatan kami juga yang ketiga ada beristri. Status beristri ini adalah bagi siapa saja seorang laki-laki yang ingin menikah tapi dia sudah punya istri, ingin menambah istrinya. Boleh atau tidak? Tentu boleh. Wajib atau tidak? Tidak wajib. Sunnah bagi yang mampu. Harus paham itu. Iya. Kita sebagai umat muslim yang beragama Islam harus yakin bahwa poligami boleh. Tetapi mampu atau tidak untuk melaksanakannya perkara lain. Makanya jangan memaksakan kehendak. Yang tidak mampu untuk berpoligami, jangan memaksakan kehendak untuk berpoligami. Yang tidak mampu atau tidak ingin suaminya berpoligami, jangan mengharapkan poligami. Boleh menolak untuk dimadu atau untuk dipoligami, tetapi syariat dipoligami itu tetap boleh. Itu sahabat sakinah sekalian, kita harus bijak, jangan membabi buta menolak, jangan membabi buta untuk menerima, gitu ya. Jadi bisa atau tidak semuanya bisa kita lihat dari kemampuan kita. Tapi kami sebagai penghulu kantor urusan agama kecamatan itu bertugas untuk melayani siapapun yang memenuhi syarat untuk menikah. Status jejak perawan yang belum pernah menikah atau duda janda yang sudah pernah menikah tetapi cerai, baik cerai hidup ataupun cerai mati, ataupun ingin menikah lagi tapi sudah punya istri. Prosesnya bagaimana? Coba kita terangkan sedikit demi sedikit ya sahabat sakinah sekalian. Tarik nafas, jangan terlalu bernafsu untuk menerima atau menolak. Nyantai saja. Bersama saya Reno Penghulu siap untuk melayani ingin pendaftaran apapun. Dalam sahabat sakinah sekalian, dalam karir saya sebagai seorang penghulu sudah beberapa kali menikahkan orang yang berpoligami ya, dan beberapa kali juga menolak orang ingin berpoligami tapi syaratnya tidak terpenuhi secara administrasi kenegaraan. Bagaimana itu? Karenamu tidak bisa memenuhi syarat perundang-undangan. Syaratnya apa? Bagi orang yang ingin berpoligami, syaratnya pendaftarannya sudah harus punya dispensasi izin poligami dari pengadilan agama. Jadi bagi siapapun seorang laki-laki yang sudah beristri dan mampu untuk melaksanakan poligami, silahkan ajukan pernikahannya ke KUA. Nanti dari KUA dibuatkan pengantar untuk mengajukan poligami di pengadilan agama.
nanti di pengadilan agama akan disidangkan oleh hakim-hakim pengadilan agama yang arif dan bijaksana. Tentunya akan ditimbang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam pernikahan poligami tersebut. Kira-kira mudorot atau memberi manfaat. Kalau seandainya poligami itu terjadi akan menyebabkan banyak mudorot, tentunya akan ditolak oleh pengadilan agama. Tetapi kalau ditimbang itu ada manfaatnya dan dikira mampu, maka tentunya akan dikabulkan. Statusnya biasa, seluruh persyaratan pernikahan seperti biasa. Mengambil, memohon, pengantar, formulir N 1, 2, 3 dari desa masing-masing, diketahui dan ditandatangani oleh kepala desa atau lurah masing-masing, kemudian dicap, kemudian dilengkapi dengan fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi akta kelahiran, ya, fotokopi buku nikah yang istri yang sekarang, kemudian fotokopi ijazah terakhir, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Setelah lengkap, nanti berkasnya dibawa ke KUA. Nah, di KUA nanti akan diproses untuk maju permohonan dispensasi poligami ke pengadilan agama. Bisa. Jadi dari pengantar itu nanti mengajukan sidang di pengadilan agama, kemudian akan disidangkan. Dan tentunya sahabat sakinah sekalian butuh waktu beberapa saat, karena persidangan di pengadilan agama itu terjadwal dengan baik, terjadwal dengan rapi, sehingga kapan persidangan A, persidangan B, persidangan C dilaksanakan akan ditata, dijadwalkan. Nanti kalau sudah saatnya sahabat sakinah sekalian yang ingin berpoligami disidangkan, maka akan dipanggil untuk sidang. Di sana nanti akan dipertanyakan oleh hakim sebab dan seterusnya tentang poligami tersebut, sehingga poligami tersebut bisa dikabulkan atau tidak. Makanya jangan khawatir, yang ingin berpoligami silahkan kalau mampu, tapi mampu atau tidaknya secara lahir dan batin, khususnya secara lahir ya, itu nanti akan dipertimbangkan oleh hakim pengadilan agama. Jadi begitu, tetap bisa maju ke pengadilan agama. Nanti kalau sudah disidangkan, kemudian keluar dispensasi poligami, maka dispensasi tersebut yang aslinya, cetakan asli dari pengadilan agama tersebut dibawakan ke KUA untuk melampirkan berkas-berkas nikah yang lama. Setelah itu akan diproses pendaftarannya, pemeriksaannya, dan seterusnya. Setelah selesai, setelah lengkap, maka akan dilaksanakan pernikahan tersebut. Bisa di kantor urusan agama dengan biaya 0 rupiah pada hari dan jam kerja, atau di luar kantor urusan agama, di luar KUA, bedol, di luar jam dan hari kerja, dengan membayar Rp600.000 disetor ke rekening Kementerian Keuangan. Jadi begitu sahabat sakinah sekalian. Jadi semuanya sudah diatur oleh negara kita dalam perundang-undangan yang jelas. Jadi tidak ada unsur intimidasi, tidak ada unsur diskriminasi, tidak ada unsur pilih kasih dan sebagainya. Semuanya bisa dilaksanakan. Kalau seandainya ditimbang bisa, silakan. Kalau tidak, ya tidak bisa. Tapi sesungguhnya sahabat sakinah sekalian harus mengetahui bahwa poligami itu sesuatu yang boleh dalam agama dan lebih baik daripada pernikahan-pernikahan yang tidak tercatat, yang siri-siri tapi poligami. Itu lebih bahaya. Ada seorang laki-laki, banyak kasus, ada seorang laki-laki memandang dirinya mampu untuk berpoligami tetapi tidak mau untuk mengurus pernikahan yang sah, sehingga menikahi beberapa wanita dengan siri. Ini jelas akan merugikan pihak wanita dan itu dilarang oleh agama. Ad-dararu yuzal, dilarang oleh agama. Harus dihilangkan namanya, semua kemudorotan harus dihilangkan.
Jadi jangan sampai terjadi pernikahan-pernikahan yang tidak baik, yang siri. Pernikahan siri pernah kami bahas sedikit dalam postingan kami sebelumnya, tapi suatu saat akan kami bahas lebih mendalam lagi. Jadi begitu sahabat sakinah sekalian, bisa tetapi harus memenuhi syarat-syaratnya. Bagi yang mampu silakan. Kita sebagai orang yang beriman jangan membabi buta, sekali lagi jangan membabi buta untuk menolak, jangan membabi buta juga untuk menerima. Semuanya sudah diatur. Dan silakan mengaji fikih lebih mendalam, semuanya sudah diatur oleh ulama-ulama salaf kita. Semuanya sudah terjawab dengan baik, apa itu hukum poligami dan sebagainya. Jadi silakan ya, pernikahan seperti biasa, pendaftaran seperti biasa, nanti sidang di pengadilan agama, kalau dikabulkan oleh pengadilan agama diperbolehkan untuk poligami, akan dikeluarkan dispensasi izin poligami atau surat izin poligami oleh pengadilan agama. Atas dasar itu nanti kita nikahkan di kantor urusan agama kecamatan. Nanti diterbitkan buku nikah dengan status di buku nikah beristri satu, akan jelas ditulis istri pertamanya siapa, atau beristri dua, istri pertama kedua siapa, beristri tiga, istri pertama kedua ketiga siapa, baru istri yang keempat yang nikah baru. Jadi begitu ya sahabat sakinah sekalian, kita harus berlapang dada untuk menerima syariat ini. Tapi kita harus menolak perzinahan, oke? Perzinahan tidak baik. Kalau seorang lelaki jantan, kalau mampu silakan maju secara jantan untuk poligami. Tetapi kalau tidak mampu, cukup berpuasa dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan imannya, terhindari dari zina. Gitu ya sahabat sakinah sekalian yang dapat saya share. Kalau ada masukan, kritikan, dorongan, kami tunggu di kolom komentar. Tetap share, like, dan subscribe channel kami ini, Reno Arawi. Kita bertemu di video yang lain. Dan saya doakan sahabat sakinah sekalian, viewer dari YouTube kami ini diberkahi, diberahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi rekan-rekan penghulu, selamat dan semangat. Wallahu yadina ila daris salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.